Alhamdulillah al-halim al-ghafur al-wadud as-sabur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ahaqqul mahmudin wa anzilul mazkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu shahadatan yushra'u lana biha as-syukur. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manar al-islam waqta al-juzur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutanazziman ila yaumil maqta wal nuzur. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita selalu bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa memenuhi panggilannya yang berupa kewajiban sholat Jumat sebagaimana yang akan kita laksanakan bersama-sama di siang hari ini. Semoga apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan tentang bertaubatlah sebelum ajal menjemput kita. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Asya rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah dan meminta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku melakukan taubat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Telah diajarkan dalam Islam bahwa manusia adalah makhluk yang lebih baik daripada makhluk-makhluk lain, lebih baik daripada hewan. Baik kelebihan manusia adalah pada akal hati yang dapat digunakan untuk berpikir. Seperti hawa nafsu insani yang menerapkan suatu tindakan dan caranya sendiri. Nafsu insani inilah yang sering membuat
yang sering membuat dosa dengan caranya sendiri setelah ajaran Allah ditinggalkan, tidak lagi diangkat akan kedudukan dirinya sebagai hamba Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, oleh sebab kasihnya dan penyayangnya Allah, maka Allah tetap memberi ampunan dan maafan kesalahan serta kehilapan manusia. Manakala manusia menyadari atas perbuatan yang telah dilakukannya secara sadar ataupun tidak, hanya tidak boleh kesalahan yang sama diulangi kembali melakukannya. Taubat yang demikian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut dan sabda tersebut, Allah memerintahkan untuk segera bertaubat. Selagi pintu taubat belum tertutup, bahkan beliau sendiri melakukan taubat 100 kali dalam sehari. Masa hidup manusia sebenarnya adalah sangat singkat. Maka merugilah manusia yang telah menghabiskan umurnya untuk kepentingan dunia. Pada hakikatnya tiada mengenal kepuasan, di mana manakala masa tua telah tiba, maka makin ganggu, kulit pun pasti gembul dan kerimput. Jalannya akan terhuyut-huyut, pendengaran semakin berkurang, dan badan selalu sakit-sakitan. Semuanya ini adalah sebagai pertanda bahwa badan sudah dekat ke pintu kubur. Jika kita lalai dalam hidup ini, maka akan terjadilah apa yang disebut mati sebelum ajal menjemput. Artinya kehidupannya tidak ada arti walaupun nyawa masih dalam badan. Oleh karena itu, marilah kita menghayati kehidupan kita ini sebelum terlambat, sehingga jika janji Allah sudah sampai, tidaklah kita bersusah hati, sebab setelah persiapan sebelumnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, adapun pengertian taubat secara bahasa adalah kembali. Menurut istilah adalah kembali kepada kesucian setelah melakukan dosa, di mana para ulama telah memberikan pengertian mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Lebih jauh, Imam Ghazali pernah menjelaskan bahwa taubat mengandung unsur, yaitu yang pertama, taubat harus dilakukan berdasar kesadaran dan ilmu. Artinya diketahui dengan sadar bahwa perbuatan yang sudah dilakukan itu perbuatan dosa. Yang kedua, sesudah hal itu diketahui, hendaklah timbul keadaan jeritan di dalam hati dengan perasaan penyesalan. Yang ketiga, dari kedua unsur tadi lahirlah niat yang kuat bersungguh-sungguh bahwa tidak akan melakukan dosa itu kembali di hari-hari yang akan datang. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, adapun jiwa yang terpenting dari sikap melakukan taubat adalah menyesali diri atas perbuatan dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu bani Adam khutu'una wa khairul khutu'in tauban."
Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah hendaklah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Para ulama memperinci bahwa perintah taubat itu ada 3. Yang pertama, mencabut akar maksiat yang sudah dilakukan. Yang kedua, menetapkan niat mencegah atau berniat bahwa tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, menyesali perbuatan yang telah pernah kita lakukan. Syarat-syarat ini adalah mengenai tentang kejahatan berhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika perbuatan dosa itu tidak ada hubungannya dengan manusia, maka kecuali syarat di atas diwajibkan pula memenuhi syarat yang keempat, yaitu misalnya jika dosa itu adalah mencuri harta orang lain, harus dilengkapkan dengan syarat mengembalikan harta yang kita ambil kepada pemilik. Kalau dosa itu timbul akibat fitnah, iri dan dengki serta lain-lain sebagainya, maka kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, beberapa syarat yang diterima sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ghazali, bahwa taubat yang diterima adalah orang yang menyesali dirinya setelah melakukan dosa-dosa berikut, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan tidak akan melakukan kembali dosa yang serupa. Dalam hal ini telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah sampai seorang mukmin digigit ular 2 kali dalam suatu lubang yang sama. Ini berarti bahwa tidak seharusnya seorang mukmin bertaubat berbuat suatu dosa yang serupa sehingga berulang-ulang kali. Kehilapan yang lalu sebagai pelajaran dan diingat agar jangan sampai terulang kembali. Taubat dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu taubatan nasuha dan taubatan sabar. Taubatan nasuha adalah taubat yang benar-benar, taubat yang tidak akan kembali ternoda oleh dosa-dosa yang sama. Ia berhak tidak sadar akan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, dan dia tidak akan mengulanginya kembali. Sedangkan taubat sabar adalah taubat orang-orang yang mempermainkan taubat dan memperolok-olok Allah, sebagaimana taubatnya orang-orang yang makan sambal setelah pedas dan panas, tidak tahan lalu ditinggalkannya seketika, tetapi hari berikutnya dia makan kembali berulang-ulang. Taubat seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan mempermainkan taubat dan mencoba bergurau-gurau dengan Allah. Perbuatan seperti ini akhirnya Allah akan membingungkan kehidupannya, dijauhkannya daripadanya petunjuk dan hidayahnya, akhirnya dia tersesat untuk selama-lamanya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 17 sampai 18 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengejar
mengerjakan kejahatan-kejahatan dan kezaliman. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Al-Quran surah An-Nisa ayat 18 ayat 17 sampai 18. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan dapat membawa manfaat serta diiringi hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمؤمنين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم ووحدنا صفوفهم. اللهم احرق الكفر المشركين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للذنب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم طول آمنا في الدنيا والآخرة بذكرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله